Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Rahmayanti, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri, Kota Subulus Salam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai mata kuliah metodologi studi Islam yang dibimbing oleh Ibu Sabarita Banuria MA. Baik, pada video kali ini juga saya akan membahas sedikit mengenai aneka metodologi dalam memahami Islam. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan mengenai aneka metodologi memahami Islam. Yang pertama itu metodologi ulumul tafsir, yang kedua metodologi ulumul hadis, yang ketiga metodologi tasawuf, dan yang keempat metodologi filsafat dan teologi. Baik, sebelum kita bahas poin yang 4 tadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian metodologi. Metodologi adalah cara atau ilmu yang digunakan untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu. Dalam menemukan kebenaran tergantung dengan realitas yang dikaji ataupun topik yang ingin diselesaikan. Baik, masuk kepada poin yang pertama, yaitu metodologi ulumul tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fassara yufassiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Pengertian tafsir banyak dikemukakan oleh para pakar Al-Quran. Salah satunya yaitu Al-Jurnani. Al-Jurnani mengatakan bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai jenisnya, baik dari konteksnya maupun dari asbabun nuzulnya. Kemudian Imam Al-Jarkani juga mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas mengenai kandungan Al-Quran, baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai kehendak Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Dan ada juga Az-Zarkashi mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang fungsinya itu untuk mengetahui kandungan kitab Allah dengan cara mengambil penjelasan dari maknanya, hukum, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik, dari beberapa definisi di atas, kita bisa menemukan ciri utama tafsir. Yang pertama itu dilihat dari objek pembahasannya, yaitu kitab Allah yang di dalamnya terkandung firman Allah. Yang kedua, dilihat dari segi tujuan, yaitu tujuannya untuk menjelaskan, menerangkan, mengungkap kandungan Al-Quran, sehingga ditemukan hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Poin yang kedua yaitu metodologi ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis dan macamnya. Hadis menurut bahasa adalah perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan arti hadis menurut istilah adalah segala perkataan ataupun sabda, perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah SAW yang dijadikan hukum di dalam agama Islam. Secara garis besar, hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu hadis riwayah, dan yang kedua ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah menurut Ibnu Al-Akhfani, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang khusus berkaitan dengan riwayah. Ilmu yang mencakup ucapan, perbuatan, periwayatan, penguatan, dan keutamaan lafaznya. Jadi, ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu yang didasarkan pada segala sesuatu yang berasal dari hadis Nabi, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan yang diperoleh dari secara bebas, dan riwayat yang mendalam dan kuat. Ilmu hadis diroyah menurut ulama tahqiq, ilmu hadis diroyah
adalah ilmu yang membahas mengenai makna-makna dari lafaz hadis. Sedangkan menurut Imam Izzuddin bin Jamaah, beliau berpendapat ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah atau aturan yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matannya. Jadi, ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah untuk mengetahui keadaan sanad, matan, dan cara menerima dan cara menyampaikan hadis tersebut. Poin yang ketiga yaitu metodologi tasawuf. Dari segi bahasa, terdapat sejumlah kata ataupun istilah yang dihubungkan orang dengan tasawuf. Misalnya, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah dan Madinah. Dengan demikian, dari segi bahasa, tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, mengutamakan panggilan Allah dan berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran demi tujuan yang mulia. Poin yang keempat ataupun poin yang terakhir yaitu metodologi filsafat dan teologi. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan dalil dan fikiran dan kepercayaan aliran dari golongan salaf dan ahli sunnah. Dan ilmu teologi adalah ilmu yang berbicara tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan keimanan serta akibat-akibat seperti masalah iman, kufur, musyrik, murtad, masalah kehidupan dan akhirat, dan berbagai kenikmatan ataupun dari segi penderitaannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.